Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju dari lantai 14 Senayan, Jakarta. Sandasan mencoba untuk bagaimana mengelaborasi tentang masalah betul politik pemerintah Indonesia dalam konteks undang-undang tentang masalah pondok pesantren. Kebetulan ini adalah anggota dari fraksi PKB, Bapak Safiuddin dari Dapil Madura. Bagaimana sebetulnya menurut pendapat Anda tentang masalah eksekusi keberpihakan pemerintah pusat terhadap pesantren, khususnya dalam konteks sekarang dalam pesantren menjadi bagian dari klaster COVID di Indonesia. Pak Safi kan sudah pernah. Assalamualaikum Pak Safi, sampai lupain Pak Safi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang pesantren sebetulnya kan sudah diberlakukan 1 tahun yang lalu Pak Safi. Tapi eksekusi di lapangan sekarang kayaknya masih belum jelas. Gimana menurut Pak Safi? Memang begini, undang-undang pesantren ini diundangkan itu sekitar bulan Oktober, sudah 10 bulan lah, 10 bulan. Tapi kita kan harus melihat bahwa implementasi undang-undang ini kita menunggu dari regulasi di bawahnya. Jadi peraturan pemerintah itu kan harus ada sebagai landasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis nantinya. Nah, sampai sekarang memang belum ada. Nanti kita pertanyakan di RDP untuk pembahasan APBN 2021 ini. Karena memang ini kami dari fraksi PKB sebagai motor dari terbentuknya undang-undang pesantren ini, kami memang akan all out untuk bagaimana undang-undang pesantren ini segera diimplementasikan. Jadi selama ini menurut Bapak Safi, undang-undang ini meskipun sudah ditetapkan dan diberlakukan masih belum diimplementasikan Pak Safi ya? Menurut saya masih belum walaupun sebetulnya secara otonomi daerah itu bisa. Namun kan kalau tidak tidak ada payung hukum undang-undang terkait dengan yang saya inginkan adalah bagaimana porsi APBN ini jelas ada persentasenya seperti di undang-undang Sisdiknas ya. Itu kan yang 20% untuk pendidikan umum gitu. 20% persentase dari APBN itu. Kami menginginkan ada ikatan pengikat bahwa betul-betul APBN ini ada persentasenya jelas. Sumpama minimal 4% atau 5% gitu. Atau 10 atau bisa lebih dari itu ya. Bisa lebih dari 20%. Nah, itu memang kalau dilihat dari undang-undangnya kan memang tidak secara jelas mengatakan itu Pak Safi. Pak Safi mau mendorong itu dari mananya ini nanti? Ya gini, jadi di peraturan pemerintahnya ini saya minta kepada pihak pemerintah, Presiden beserta pembantu-pembantunya untuk memperjelas, karena di undang-undang ini belum ada ini. Ada yang namanya berapa persentase dari keuangan negara ini untuk kepentingan manfaat dari pondok pesantren ini, kira-kira begitu. Ya. Karena memang kalau di undang-undang Sisdiknas itu kan itu tercantum secara jelas di undang-undangnya Pak Safi. Ya. Kalau ini Pak Safi mendorong di PP-nya gitu ya, peraturan pemerintah. Karena di undang-undangnya belum ada. Alasan Pak Safi untuk itu gimana kan? Kalau pendidikan itu kan memang menjadi prioritas nasional. Karena Pak Safi kok bisa berani untuk mendorong itu, menjelaskan pemerintah di PP-nya harus sama, minimal harus sama dengan undang-undang Sisdiknas. Apa yang menjadi alasan Pak Safi? Kita sama-sama memahami bahwa pesantren ini ada 3 fungsi ya. Fungsi yang jelas, fungsi pendidikan itu ada. Terus yang kedua fungsi pendidikannya itu ada jelas itu. Terus ada fungsi religi, dakwah ya kan. Terus yang ketiga itu fungsi sosial, pemberdayaan masyarakatnya. Jadi lebih menurut saya pesantren ini lebih multi ketimbang di sekolah-sekolah umum. Karena di situ kita juga ingat sejarah bahwa pesantren ini bukan hanya tempat untuk pendidikan. Pada waktu pra kemerdekaan itu pesantren ini adalah sarang daripada pejuang pra kemerdekaan itu gitu. Jadi seyogyanya dan selayaknya pemerintah serius untuk bagaimana pesantren ini tidak dianaktirikan kira-kira. Itu jadi alasan dasarnya Pak Safi kenapa mesti harus disamakan ya, minimal harus setara dengan karena beban tugas atau fungsi dari pesantren itu sebetulnya lebih berat daripada pendidikan formal gitu ya. Kalau pendidikan formal pemerintah berani mengatakan menjelaskan di Undang-Undang Sisdiknas 20%, kenapa pesantren yang notabene mempunyai fungsi yang lebih besar dari itu terhadap negara, kenapa ini kok tidak gitu ya Pak Safi? Betul ya. Ini luar biasa Pak. Kira-kira fraksi PKB atau Pak Safi sendiri
ini akan diperjuangkan terus-menerus Pak Safi ya? Ya, kita perjuangkan sesuai dengan instruksi fraksi Partai PKB kepada saya anggota Komisi 5. Jadi Undang-Undang pesantren ini segera diimplementasikan. Terus yang kedua, karena kita ini mitranya PUPR, ini infrastruktur di pondok-pondok pesantren itu kan selama ini kan masih minimal. Gitu. Ada PBN masih minimal, ada yang hanya rusunawa dan lain-lain lah. Tapi kita ingin bahwa undang-undang ini nanti di peraturan pemerintahnya jelas ada ikatan memang secara kontinu gitu loh. Ada sebuah kewajiban. Kalau sekarang ini kan masih sunnah-sunnah lah. Semua sunnah gitu ya? Sunnah-sunnah, iya. Artinya hak itu pesantren hanya dapat iya. Tapi kalau sudah undang-undang PP-nya sudah ada, ini kan sebuah kewajiban. kewajiban negara. Sekarang masih begitu. Ya, gitu. Jadi Sudah fardu ain. Pak Safi ingin mengangkat status hukum dari negara yang sebelumnya di undang-undang pesantren hanya sekedar sunnah atau mubah ya. Mubah Pak Safi itu. Iya, artinya sekarang mau ditingkatkan menjadi fardu ain gitu ya. Fardu ain. Bisa fardu ain statusnya kalau PP-nya mengatakan secara jelas bahwa kewajiban negara mengalokasikan APBN terhadap pesantren itu jelas dikatakan seperti Cibinong itu Pak Safi. Iya betul, yang diinginkan oleh fraksi dan kita, saya pribadi juga seperti itu gitu loh. Itu targetnya sampai kapan kira-kira Pak Safi? Ya karena memang di undang-undang itu kan limit waktunya itu kan implementasi dari undang-undang ini ya sebetulnya kan 1 tahun, diberikan waktu 1 tahun, itu sudah ada apa namanya dari pemerintah, sudah ada action gitu loh. Sudah harus ada peraturan dari pelaksanaannya Ya, gitu ya? peraturan pelaksananya. Makanya ini kita akan mendorong baik dari Komandan Umum Fraksi ataupun teman-teman di balik yang dari unsur fraksi PKB untuk segera pemerintah presiden ini membentuk PP itu gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Safi ya. Siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini kabar gembira kepada pesantren-pesantren bahwa anggota DPR RI sedang berjuang untuk bagaimana implementasi dari Undang-Undang Pondok Pesantren Pak Safi ya. Siap. Oke, assalamualaikum Pak Safi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.